Ya. Yuk. Mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengendalian hayati. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Next. Yang pertama ada saya sendiri dengan Ahmad Fadholi dengan NIM 086. Terus ada Sena Aji Prasetya dengan NIM 090. Kemudian ada Farhan Angka Al-Rafif dengan NIM 091. Kemudian ada Ika Fani Nur Hayati dengan NIM 092. Selanjutnya ada Randita Kusuma NIM 093. Kemudian ada Anindita Nala Kozia dengan NIM 102. Terakhir ada Aluna Desideria dengan NIM 134. Next. Baiklah. Yang pertama ada pendahuluan. Pengendalian hayati adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan menggunakan musuh alami atau agensia pengendali hayati. Definisi mengenai pengendalian hayati pertama kali dikemukakan oleh Harry S. Smith pada tahun 1919. Menurutnya, pengendalian hayati adalah pengendalian populasi hama serangga dengan menggunakan musuh alami. Konsep pengendalian hayati tersebut kemudian diperluas menjadi studi dan pemanfaatan pemangsa, parasitoid, dan patogen untuk mengendalikan atau mengatur populasi hama. Pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah aksi parasit, predator, dan patogen dalam mempertahankan kepadatan organisme lain pada suatu tingkat rata-rata yang lebih rendah daripada apabila ketidakhadiran musuh alami tersebut. Jadi, sasaran kegiatan pengendalian hayati adalah mempertahankan kepadatan populasi hama pada suatu tingkat rata-rata yang lebih rendah daripada apabila tidak hadir musuh alami. Pengertian pengendalian hayati kemudian dikembangkan sebagai pengendalian jasad pengganggu tanaman yang berdasarkan pada ilmu hayat. Dengan demikian, penggunaan varietas unggul tahan hama, teknik jantan mandal, dan penggunaan feromon termasuk ke dalam pengendalian hayati. Next. Menurut Debach, tahun 1974, faktor yang paling penting dalam kompetitor pengendalian alamiah adalah 1. Musuh alami, yaitu parasit, predator, dan patogen. Yang kedua ada cuaca dan faktor fisik lain. Ketiga ada makanan, yaitu kuantitas dan kualitas. Serta ada kompetensi interspesifik, yaitu selain musuh alami. Kemudian ada kompetensi intraspesifik dan keperluan tempat hidup. Di dalam pengendalian alamiah, faktor-faktor tersebut bekerja secara alami tanpa campur tangan manusia. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam pengendalian hama tanaman. Pada pengendalian hayati, faktor ikut campur lainnya, manusia dalam pengendalian jasad pengganggu tanaman hadir, yaitu dalam hal memanipulasi musuh alami. Selanjutnya, pengendalian hayati sendiri secara profesional di Indonesia sudah dimulai pada awal abad ke-20. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan tempat asal parasitoid dan predator yang digunakan. Yang pertama ada pemanfaatan parasitoid dan predator lokal, dan kedua pemanfaatan parasitoid dan predator dari pulau lain. Dan ada pemanfaatan parasitoid dan predator dari negara lain. Contoh dari ketiga pemanfaatan musuh alami tersebut diantaranya yang pertama yaitu ada penggunaan karawai, parasit Echariasa flavastelion dalam pengendalian hama putih, Trevatocuna lamigera pada tanaman tebu. Yang kedua yaitu penggunaan serangga parasitoid berupa kumbang coceleid dari Jawa untuk mengendalikan kutu daun kelapa, yaitu Aspidotus destructursin di Sulawesi, Sangi, dan Bali. Impor dari Trigrama miniten dari Amerika Serikat tahun 1910 untuk mengendalikan ulat daun tembakau. Heliotis asulta di Sumatera Utara impor digaru dari Angelia spp dari negeri Belanda dan Selandia Baru untuk mengendalikan hama kubis di Jawa dan Sumatera.
Agnesia pengendalian hayati, parasitoid, dan predator. Yang pertama yang akan kita bahas adalah agnesia hayati. Agnesia hayati adalah setiap organisme berupa jamur, bakteri, virus, nematoda, serangga, dan hewan lainnya yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Dan yang kedua ada parasitoid. Parasitoid sendiri digolongkan menjadi 3 golongan, berdasarkan letak keberadaannya, cara penyerangan, dan stadia inang. Yang pertama berdasarkan letak keberadaannya. Contohnya adalah Trigorma sp sebagai parasitoid telur, penggarap batang padi, dan Opis sp yang memparasit larva lalat padi. Yang kedua yaitu parasitoid. Berdasarkan fase tumbuh inang yang diserangnya yaitu parasitoid telur, parasitoid larva, parasitoid telur hingga larva, parasitoid larva hingga pupa, parasitoid pupa, dan parasitoid imago atau dewasa. Yang terakhir yaitu berdasarkan cara penyerangan. Parasitoid dibedakan menjadi parasitoid soliter dan gregarius. Parasitoid soliter merupakan parasitoid yang meletakkan satu atau beberapa telur di dalam satu inang dan dapat berkembang hanya satu individu parasitoid. Sedangkan parasitoid gregarius adalah parasitoid yang meletakkan telur lebih dari satu di dalam satu inang, sehingga dalam satu inang tersebut dapat berkembang lebih dari satu individu parasitoid. Kemudian agnesia pengendali hayati, parasitoid, dan predator. Yang kedua predator. Predator merupakan binatang atau serangga yang memangsa serangga atau binatang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Predator biasanya hidup bebas dengan memangsa binatang atau serangga lain. Predator dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsa, sasarannya baik pada fase telur, larva, nimfa, pupa, dan imago. Pada umumnya, predator memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan dengan tubuh mangsanya. Next. Kemudian perbedaan predator dan parasitoid. Dari sifatnya, predator yaitu polifag, ada yang monofag dan oligofag. Sedangkan parasitoid umumnya monofag atau oligofag. Dilihat dari jumlah inang atau mangsa, predator perlu banyak. Sedangkan parasitoid hanya butuh satu inang. Kemudian untuk perkembangan predator mangsa atau dewasa, sedangkan parasitoid pradewasa. Kemudian dalam mencari inang atau mangsa untuk predator dewasa betina atau jantan dan fase pradewasa. Kemudian untuk parasitoid yaitu dewasa betina. Dilihat dari daya tanggap terhadap perubahan mangsa, predator rendah terutama yang polifag, sedangkan parasitoid tinggi karena sifat monofag atau oligofag. Kemudian cara membunuh mangsa atau inang, predator langsung atau cepat, sedangkan parasitoid perlahan-lahan. Kemudian fase membunuh inang atau mangsa untuk predator pradewasa dan dewasa mangsanya sama, sedangkan parasitoid pradewasa atau larva makanan larva beda dengan dewasa. Next. Pengelolaan dalam pengendalian hayati menggunakan parasitoid dan predator. Yang pertama, introduksi pengendalian hayati klasik. Pendekatan ini dilakukan jika tidak ada spesies musuh alami yang mampu secara efektif mengendalikan populasi hama. Maka dilakukan introduksi atau importasi musuh alami ke daerah yang terserang hama. Tujuan pendekatan ini yaitu melepas musuh alami eksotik ke dalam lingkungan baru sehingga nantinya dapat stabil dan mapan secara permanen dan mampu mengendalikan populasi hama dalam jangka waktu panjang tanpa perlu intervensi lebih lanjut. Selanjutnya langkah dalam introduksi. Yang pertama yaitu eksplorasi luar negeri, kemudian pengiriman parasitoid dan predator dari luar negeri, yang ketiga karantina,
Kebanyakan parasitoid dan predator di laboratorium. Yang keempat, pelepasan dan pemapanan parasitoid dan predator yang diimpor. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi efektivitas pengendalian hayati. Next. Pengelolaan dalam pengendalian hayati menggunakan parasitoid dan predator. Yang pertama ada augmentasi. Augmentasi bertujuan untuk menaikkan jumlah musuh alami atau pengaruhnya. Pendekatan ini dilakukan apabila populasi musuh alami di alam jumlahnya sangat rendah. Ada dua metode yang dikenal, yakni metode inokulasi dan metode inundasi. Yang pertama, metode inokulasi dilakukan apabila musuh alami di areal pertanaman tidak bertahan lama dari satu waktu ke waktu musim tanam berikutnya karena faktor klimat atau cuaca yang tidak menguntungkan. Yang kedua, metode inundasi ialah merupakan pelepasan musuh alami dalam jumlah yang sangat banyak atau secara sekaligus sehingga dapat menurunkan populasi hama dengan cepat. Metode ini dilakukan ketika musuh alami tidak berhasil mencegah peningkatan hama menuju level yang merusak. Next. Pengelolaan dalam pengendalian hayati menggunakan parasitoid dan predator dengan cara modifikasi ekosistem. Tujuannya agar ekosistem lebih mendorong peningkatan populasi musuh alami maupun efektivitas dan efisiensi musuh alami. Modifikasi ekosistem dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penjagaan keanekaragaman komunitas, kedua, penyediaan inang alternatif, selanjutnya penyediaan makanan alami seperti nektar, polen, dan embun madu. Yang keempat, penyediaan suplemen makanan buatan. Yang kelima, pembuatan tempat berlindung musuh alami secara buatan. Selanjutnya, pengurangan predator yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, pengendalian semut pemakan embun madu. Dan yang terakhir, pengaturan suhu yang menyenangkan musuh alami. Selanjutnya, Agensia Pengendalian Hayati, Jamur, dan Bakteri. Agensia Pengendali Hayati terbagi menjadi tiga, yaitu predator yang memangsa hama, patogen yang menyebabkan hama sakit yang berupa jamur, bakteri, virus, dan protozoa, serta parasitoid sebagai organisme yang sebagian hidupnya bergantung pada organisme tunggal. Agensia Pengendalian Hayati Jamur. Yang pertama, jamur antagonis. Jamur antagonis merupakan kelompok jamur pengendali hayati yang mempunyai kemampuan mengganggu proses hidup patogen tanaman. Contoh, Trichoderma sp adalah salah satu jamur tanah. Cara jamur Trichoderma sp bekerja dalam mengendalikan patogen yaitu proses kolonisasi dengan cepat, mendahului patogen, kemudian berkompetisi secara agresif atau menyerang tempat yang belum ditempati. Contoh selanjutnya, jamur Metarhizium anisopliae. Metarhizium anisopliae tidak menular atau beracun untuk mamalia, namun jika menghirup spora dari jamur tersebut dapat menyebabkan reaksi alergi pada individu yang sensitif. Lalu yang kedua, jamur entomopatogen. Merupakan kelompok jamur yang tidak bersifat merugikan walaupun dapat menginfeksi serangga. Contohnya, Beauveria bassiana, salah satu cendawan entomopatogen untuk ordo Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Diptera, dan Hymenoptera. Cordyceps dapat menginfeksi ordo Orthoptera, Isoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, dan Diptera. Lalu Nectaria atau red scale fungi menyerang serangga bersisi. Dan yang terakhir, Metarhizium sp adalah cendawan entomopatogen yang mengendalikan hama wereng batang coklat, kutu kebul, uret, kumbang kelapa, dan kutu bubuk kopi. Agensia Pengendalian Hayati Bakteri. Bakteri merupakan organisme uniseluler prokaryotik yang tidak memiliki inti yang terdiferensiasi. Antibiotik digunakan untuk menghasilkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Banyak di antaranya dapat diobati, tetapi ada juga yang tidak, sehingga sangat mudah menular. Terdapat dua jenis bakteri yang telah banyak digunakan sebagai insektisida mikrobia, yaitu Bacillus thuringiensis dan P. Popilae. Bacillus thuringiensis sangat
efektif terhadap larva ordo Lepidoptera dan nyamuk. B. Popiliae, nyerang kumbang Jepang, Popiliae javanica, dan kumbang scarabid. Agensia pengendalian hayati virus. Secara morfologinya, virus patogen dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, virus-virus yang memiliki badan inklusi atau inclusion bodies yang disingkat IBS. Berprotein termasuk bakulovirus yang terbungkus, occluded bakuloviruses, nuklear polyhedrasis, dan virus granulosis, virus sitoplasmik, virus polyhedrosis atau CPV, dan juga entomopox virus. Virus yang tidak berupa badan inklusi berprotein yaitu meliputi iridovirus, benzovirus, virus RNA kecil, dan bakulovirus yang tidak terbungkus. Infeksi oleh virus terjadi melalui epitelium usus atau masuk dalam jaringan tubuh inang yang rentan. Serangga yang terinfeksi oleh virus umumnya menunjukkan gejala-gejala morfologis, fisiologis, dan perilaku. Tergantung dari jenis inangnya, macam-macam gejala yang tampak akan berbeda-beda. Contohnya, yang pertama, larva Lepidoptera yang terinfeksi oleh virus nuklear polyhedrosis dapat menunjukkan perilaku yang abnormal, yaitu bergerak menuju ujung tanaman sampai ia berhenti makan dan menjadi lembek atau flasid pada ujung tanaman tersebut. Yang kedua, serangga sering berubah warnanya. Biasanya dimulai dengan keputihan, kemudian menjadi gelap dan membengkak. Serangga yang terinfeksi menggantung dengan laki-laki semu berpegang pada ujung daun dan segera menyusul kematian. Pada saat mana jaringan internal menjadi hemolymfe dan menjadi keruh. Adapun penyebaran virus dapat melalui angin, hujan, predator, dan juga parasitoid. Oke, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan pada sesi Zoom meeting. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.